Saudara Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Hal ini merespons keluhan warga yang terganggu aktivitas padel di area rumahnya. Keputusan ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat rapat terbatas penertiban lapangan padel di Jakarta. Pramono juga akan menindak lapangan padel yang tidak memiliki izin PBG dengan dilakukan pembongkaran. Selain itu, Pramono juga bilang bangunan yang berizin tetapi berdekatan dengan permukiman agar mengatur jam operasional, tidak melakukan operasional lebih dari 8 jam malam. Pengelola padel juga diminta memasang peredam agar tidak membuat bising masyarakat sekitar. Perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Ya, sebelumnya warga di Jalan Haji Nawawi Cilandak, Jakarta Selatan protes kebisingan yang berasal dari lapangan padel. Lapangan padel yang berada tepat di samping rumah warga kerap menimbulkan suara bising hingga malam hari. Sama sekali tidak tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan lapangan padel gitu, dan tidak ada sosialisasi sama sekali gitu. Nah, dari situ di bulan Januari kita lebih intens lagi untuk melaporkan, baik dan melalui Jaki dengan atau si aksi cepat respon Jakarta. Nah, itu kita melaporkan setiap kebisingan yang ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. Nah, 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Setelah diprotes warga, pengelola lapangan padel di Jalan Haji Nawawi Cilandak, Jakarta Selatan berjanji akan memasang material peredam suara tambahan. Pengelola juga berjanji membatasi jam operasional lapangan padel. Jadi kalau hasil mediasinya, kami dari pihak lapangan padel sendiri, tentunya kami akan memperkuat dinding kami untuk supaya suara-suara yang dihasilkan lapangan padel itu bisa teredam di dalam lah, tidak mengganggu apa yang ada di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Ini tujuannya juga kami ya lebih menghargai tetangga kami lah. Seperti apa upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal protes warga yang terganggu bising akibat aktivitas lapangan padel di permukiman? Kita bahas bersama dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Selamat malam Bang Chiko. Malam, Mbak Im. Baik, Pak Chiko, ini kan kalau untuk lapangan yang baru akan dibangun di area perumahan sudah dilarang. Nah, kalau yang udah terlanjur berdiri, beroperasi, solusinya bagaimana? Instruksinya seperti apa yang detailnya, Bang Chiko? Yang pertama terkait dengan lapangan padel ini untuk yang sudah berdiri di daerah pemukiman dan berizin, dan artinya izinnya sudah lengkap, dan juga terkait dengan prasyarat, terkait dengan gangguan, apakah itu sudah disetujui oleh warga dan lain-lain, itu tetap diperbolehkan beroperasi, namun jam operasionalnya dibatasi hingga jam 8 malam. Itu sudah final dan ini sudah menjadi keputusan yang diputuskan oleh Bapak Gubernur Pramono Anung. Karena utamanya selain kita tentu juga mengapresiasi teman-teman yang memiliki lapangan padel, kemudian untuk mensosialisasikan olahraga baru ini di Indonesia dan lain-lain, tapi juga utamanya kami tentunya mengutamakan saudara-saudara kita yang tinggal di pemukiman, kenyamanan dan keamanan serta ketertiban umum. Dan ini saya rasa adalah jalan tengah yang paling tepat untuk kemudian Bapak Gubernur mengambil langkah keputusan tersebut. Bang Chiko, kalau untuk pemasangan soundproofing atau peredam suara, termasuk juga bagaimana aturan parkir di sana, ini kan yang juga dikeluhkan oleh warga. Apakah itu kembali ke perwilayah atau sudah ada aturan dari Pemprovnya? Ya, lebih ke
bagaimana musyawarah dengan warga setempat ya. Itu yang paling utama. Karena yang paling utama adalah bagaimana warga bisa menerima atau tidak menerima keberadaan lapangan padel tadi. Bukan hanya terkait dengan kebisingan, tapi juga kedatangan warga-warga dari tempat lain yang tidak tinggal di lokasi tersebut, kemudian parkir, memakan badan jalan dan lain-lain. Nah ini tentunya mediasi juga kita bantu lakukan antara warga dengan pengelola dan pemilik. Namun yang utama adalah tadi apabila memang izinnya lengkap tapi berada di daerah pemukiman, waktu operasionalnya dibatasi hingga jam 8. Dan kalau memang masih warga merasa kebisingan, ada suara-suara yang tidak dikehendaki untuk didengar karena memang waktunya beristirahat ataupun memang terlalu bising, tentunya akan instruksikan para pemilik dan pengelola untuk kemudian memasang tadi peredam. Nah terkait dengan parkir itu tadi kembali lagi kita berharap memang ada komunikasi aktif dari para pengelola lapangan padel tersebut dengan warga yang berada di pemukiman tersebut. Ini kalau sudah ada instruksi dari gubernur, pengawasannya bagaimana? Karena ratusan kan jumlahnya lapangan padel di Jakarta ini, Bang Ciko. Betul, ratusan. Tentunya kami juga mengapresiasi dan berharap partisipasi aktif dari warga yang melaporkan apabila memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan, termasuk tadi terkait dengan kebisingan lapangan padel ini. Dari pengawasan tentu harapannya warga turut serta dalam mengawasi, dan juga kalau kita bicara luasnya Jakarta dengan jumlah lapangan padel yang begitu banyak, tapi kan kita ada perangkat-perangkat daerah ya sampai tingkat kelurahan. Jadi harapan kami juga kelurahan dan kecamatan juga proaktif untuk bisa mengawasi, selain juga tentunya pihak-pihak lain terkait dengan parkir misalnya, Dinas Perhubungan terkait dengan penegakan perda, aturan-aturan pemerintah daerah, ada Satpol PP, dan juga untuk perizinan ada Dinas Citata yang harapan kita proaktif menjemput bola untuk kemudian menata dan juga mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut. Bang Ciko, apakah dari Pemprov juga sudah berkoordinasi dengan asosiasi padel atau pengelola lapangan soal bagaimana sebetulnya standar kebisingan agar ini jadi standar operasional ke depan yang efektif dan juga adil tentunya? Ya, dalam 1-2 hari ke depan akan ada komunikasi yang dijalin, walaupun juga sebenarnya komunikasi dengan teman-teman yang tergabung dalam organisasi padel Indonesia ataupun juga dengan para pengelola dan pemilik lapangan padel juga dikoordinasikan selama ini dan berkomunikasi juga dengan pihak-pihak di tingkat wilayah. Namun tentu ke depan kita menginginkan win-win solution, dan yang terbaik sampai saat ini adalah keputusan yang telah diambil oleh Bapak Gubernur. Oke, Bang Ciko, terima kasih. Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta telah bergabung di Kompas Malam hari ini.